Ketegangan konflik yang terjadi antara Israel, Palestina tidak luput menjadi sorotan dunia. Apakah tantangan dan peluang perdamaian di antara keduanya ada? Bergabung dengan kami sore hari ini Makarim Wibisono, mantan pelapor khusus PBB untuk Palestina yang juga pernah menjabat sebagai utusan tetap Indonesia untuk PBB. Selamat sore Pak Makarim. Selamat sore Mbak Tiffany. Terima kasih sudah bersama CNN Indonesia Connected. Pak Makarim, sore hari ini Anda juga tentu mengikuti bagaimana perkembangan ketegangan konflik antara Israel kemudian juga Palestina, dan kami sangat prihatin. Bagaimana kemudian kita, dunia, harus melihat konflik antara keduanya ini secara komprehensif, Pak Makarim? Baik ya Mbak Tiffany ya, kalau kita lihat ini adalah konflik yang membangkitkan kenangan mengenai sumber permasalahan yang ada antara Israel dan Palestina. Seperti diketahui, ya, ini kan kasus yang bermula 60 tahun yang lalu. Ya, okupasi daripada Israel itu mulai tahun 56 tahun yang lalu. Ya, ini selalu terjadi dan selalu menimbulkan tegangan-tegangan yang berulang kali terjadi antara kekuatan yang menduduki dan kekuatan yang diduduki. Ya, nah seperti diketahui sejak 2 tahun yang lalu serangan-serangan dan tindakan-tindakan Israel terhadap Gaza semakin meruncing. Ya, apalagi ditambah dengan tindakan-tindakan Israel terhadap akses pada Al-Aqsa, ya, dan juga bagaimana tindakan-tindakan Israel terhadap tetangga-tetangga dari hunian-hunian Israel yang ada di wilayah Palestina, ya. Nah, ini menimbulkan ketegangan yang sangat luar biasa tingginya dan juga sehingga menimbulkan semacam ketekatan hati mereka untuk menarik perhatian dunia pada masalah yang diderita oleh bangsa Palestina ini. Karena apa? Karena ada tindakan-tindakan yang mulai dilakukan oleh negara-negara di sekitar Palestina yang mulai berhubungan baik dengan Israel, ya, dan tidak jemput kaitannya dengan kondisi Palestina, ya. Nah, hal-hal ini membuatkan mereka perlu ada suatu gebrakan agar supaya mereka sadar bahwa masalah Palestina ini masih tanpa ada jalan keluarnya. Oke. Baik, Pak Makarim, melihat apa yang terjadi pada Sabtu pekan kemarin, apa yang Anda cermati dari serangan Hamas terhadap Israel? Apakah kemudian ini mengubah persepsi Israel selama ini terhadap Hamas, kemudian juga terhadap Palestina, terkait dengan eksistensi Palestina itu sendiri? Jadi kalau saya boleh katakan Mbak Tiffany ya, bahwa serangan yang dilakukan sejak hari Sabtu yang lalu ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Hamas ya, secara luar biasa masifnya dan secara struktur dengan baik ya. Jadi kalau dikatakan bahwa tindakan-tindakan persiapan serangan hari Sabtu tadi tidak bocor sekalipun kepada intelijen Israel tersebar di mana-mana. Jadi ini boleh dibilang menimbulkan keterkejutan dan juga ketidaksiapan dari mereka terhadap serangan ini, ya. Apalagi mereka masuk dengan glider ya dari atas untuk menuju ke wilayah Israel tadi, ya, ini merupakan suatu tindakan-tindakan yang tidak terbayangkan oleh Israel, ya. Nah, Israel yang tadinya menganggap enteng ya apa yang dilakukan oleh penduduk di Gaza, sekarang ini mulai berpikir secara serius bahwa bagaimana mereka ingin menghancurkan kemampuan dari Gaza dan juga bagaimana mengusahakan agar Hamas itu tidak berpengaruh di dalam pemerintahan di Gaza tadi. Nah, ini kan merupakan situasi perkembangan yang sulit dan sangat bertentangan dengan hukum internasional. Oke. Ya. Jadi ini yang saya rasa inti yang sangat vital ya daripada tindakan yang dilakukan oleh penduduk Palestina di Gaza ini. Oke, Pak Makarim, Anda pernah menjadi utusan PBB, koreksi kalau saya salah, di 2014 sampai dengan 2016, betul ya Pak ya? 2000.
Iya, oke. 2 tahun, Mbak. 2 tahun ya. Dua- Di periode Ya. tersebut, bisa Anda berikan gambaran kepada kami, bagaimana kemudian pada saat itu gambaran situasi HAM, kemudian mengapa pada saat itu Pak Makarim Anda tidak bisa mengakses Palestina? Jadi Mbak, saya mengatakan dengan terus terang ya bahwa sebenarnya Israel itu mendekati saya dan memberikan semacam janji-janji ya bahwa saya akan diberikan jaminan untuk bisa menuju ke wilayah Palestina dan juga wilayah Israel ya. Tetapi dengan persyaratan ya bahwa saya di dalam perjalanan pulang dari wilayah Israel dan di wilayah Palestina itu memberikan statement di depan koran-koran yang ada di sana gitu. Dia bilang oke, tidak ada masalah ya karena saya itu biasa menghadapi media massa. Tetapi yang dia maksud ya adalah bahwa statement yang disepakati oleh mereka yaitu 3 hal. Mereka mengendaki bahwa ini ketegangan di Palestina ya dan Israel itu dimulai dengan serangan-serangan roket dari Palestina. Ya, kedua, dia katakan bahwa serangan itu dilakukan di tengah-tengah padat penduduk. Jadi wilayah-wilayah padat penduduknya. Ya, terus yang ketiga bahwa tindakan Israel itu adalah dalam rangka self defense, ya bela diri yang menurut hukum internasional dibolehkan. Nah, saya mengatakan kepada dia, kalau itu hasil daripada observasi saya, by all means, saya akan bersedia mengatakan itu, ya, karena saya kan sebagai UN Special Rapporteur untuk itu. Tetapi saya tidak bisa untuk berjanji untuk mengatakan sesuatu sebelum saya melihat sesuatu yang terjadi, gitu. Betul. Itu kalau kita lihat dengan mata kepala sendiri kan berarti saya prejudge, ya, terhadap sesuatu kejadian yang belum terjadi yang saya lihat sendiri. Nah, jadi dengan kata itu maka dia mengatakan bahwa semua kesempatan Pak Makarim ke Israel dan ke Palestina tidak akan terjadi, katanya. Nah, demikian saya pergunakan Mbak segala meeting-meeting yang ada di UN, di Dewan di General Assembly, ya, maupun di Dewan HAM itu untuk mencoba membuka kasus ini. Ya, sehingga mereka terdesak gitu, ya. Tapi setelah janji-janji 3 kali yang disampaikan kepada saya tidak dilaksanakan, saya bilang kalau itu jadi masalah, ya ini kan adalah penunjukan yang dilakukan oleh PBB, penunjukan yang dilakukan oleh Israel juga, ya. Tapi kalau Israel tidak memberikan akses kepada saya, buat apa? Jadi saya kemudian keluar, jadi mengundurkan diri sebagai UN Special Rapporteur on Occupied Palestine Territory itu. Oke, Pak Makarim, ketika dunia dihadapkan dengan gambaran konflik ketegangan antara Israel dan juga Palestina, banyak yang bertanya di mana PBB, apa yang bisa PBB lakukan, apakah PBB kemudian bisa mengintervensi. Anda pernah menjadi utusan Indonesia untuk PBB. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia, paling tidak politik luar negerinya, untuk bisa meredam ketegangan konflik antara Israel dan juga Palestina ini? Jadi Mbak Tiffany ya, kalau kita bilang ya, PBB saat ini kan PBB abad 21, Pak. Tetapi bahwa dasar bekerjanya itu berdasarkan apa-apa yang disusun pada tahun 1945, ya. Nah, di dalam kasus yang lama, ya, maka ada 5 negara diberi status sebagai permanent member dari Dewan Keamanan yang memiliki hak veto, ya. Nah, jadi apapun kesepakatan dari negara-negara, kalau 5 negara itu bilang tidak, itu satu aja negara yang 5 itu bilang tidak, itu tidak akan bisa berlaku berdasarkan hak veto tadi itu, ya. Nah, sekarang kita perlakukan tadi, ya, bahwa apa inisiatif dari PBB untuk mencoba mencari ke penyelesaian mengenai sengketa Palestina dan Israel itu selalu diveto oleh Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat at all cost dia akan selalu mengatakan no pada inisiatif yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, demikian juga si Amerika Serikat selalu berusaha untuk membuat draft resolusi dari Dewan Keamanan yang membantu kedudukan Israel dalam keadaan apapun juga.
Misalnya dalam kasus hari Sabtu itu, ya, mereka mendraftkan satu resolusi, tetapi yang resolusi hanya menyalahkan Hamas, gitu. Nah, hal ini langsung ditentang oleh anggota Dewan Kawan lain, ditentang oleh Rusia, ya, ditentang karena masalah yang dilakukan oleh Palestina tadi, ya, yang berada di itu kan akibat dari langkah-langkah Israel. Oke, baik. Terima kasih Pak Makarim Wibisono, mantan pelapor khusus PBB untuk Palestina. Terima kasih sudah membagikan insight-nya kepada kami sehingga paling tidak kami mendapatkan gambaran terkait dengan konflik ketegangan ini dan kita harap ini bisa segera dicarikan solusinya, tidak ada lagi gambaran seperti apa yang kita lihat, kesedihan, kematian dan lain sebagainya saat ini. Selamat sore Pak Makarim, sehat selalu. Selamat sore.